Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat atau tidak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Duduk yang rapi, doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk menambah semangat pada pagi hari ini sebelum kita belajar, marilah kita tepuk semangat dulu. Sudah tahu kan? Sudah seperti biasanya. Sudah tahu seperti biasanya. Ayo. Tepuk semangat. 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 Ulangi, kurang semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat hari ini? Semangat atau tidak? Semangat. Hari ini kita belajar tentang apa ini? Unsur-unsur dalam cerita. Unsur-unsur dalam cerita. Apa ya itu unsur-unsur dalam cerita? Nah, unsur di dalam cerita itu ada yang namanya unsur intrinsik. Dalam sebuah cerita adalah unsur yang membangun sebuah cerita yang berasal dari dalam cerita tersebut. Nah, jadi unsur intrinsik itu unsur-unsur yang ada di dalam cerita, di dalam sebuah cerita. Tahu cerita itu apa? Tahu cerita itu bisa menceritakan tentang si kancil yang nakal, undang, dan masih banyak lagi. Nah, unsur-unsur intrinsik sebuah cerita yaitu meliputi apa saja ya? Hari ini. Nah, unsur yang ada di dalam cerita itu ada 6. Diperhatikan papan tulisnya. Ada 6. Yang pertama dibaca tema, kedua kata, 3 penjelasan, 4 5 6 satu orang. Ingat-ingat ada 6. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tema. Apa itu tema? Dalam sebuah cerita, tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Tema ini menjadi sangat penting bagi pengarang akan membuat sebuah cerita. Jadi tema ini adalah sebelum kalian membuat judul di dalam sebuah cerita pasti ada judulnya kan? Judulnya contohnya adalah Si Maling Kundang. Si Maling Kundang. Nah, Si Maling Kundang ini adalah judul. Tapi kalau tema itu apa? Tema itu nanti sampai kalian membuat cerita itu temanya gimana ya, isinya gimana, menceritakan tentang apa, itu yang disebut tema. Jadi sebelum kalian membuat judul, kalian menentukan tema terlebih dahulu. Nah, tema ini kalau kalian membuat cerita, temanya bagaimana agar menarik pembacanya, yaitu temanya itu harus yang menarik, harus yang dramatis dan lain sebagainya. Menarik itu bagaimana? Menarik itu ketika pembacanya membaca cerita yang kalian buat atau si pengarang itu buat akan tertarik, oh ceritanya seru ya, ceritanya lucu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu latar. Latar yaitu tempat serta waktu dari cerita. Seperti apakah latar cerita tersebut? Jadi latar dalam unsur intrinsik atau di dalam sebuah cerita itu disebut dengan tempat terjadinya peristiwa yang ada di dalam cerita. Latar itu tidak hanya berupa tempat saja, tapi berupa waktu dan suasana. Contohnya Alisa sedang berjalan-jalan. Alisa pada hari Minggu sedang berjalan-jalan di kota Surabaya. Berarti tempatnya di mana? Di kota Surabaya. Terus berarti waktu. Alisa sedang berjalan-jalan di kota Surabaya hari. Nah, berarti waktunya yaitu pagi. Jadi waktu
jam, contohnya jam 8, jam 7, jam 8 itu tidak hanya berupa jam saja, tapi waktu itu juga bisa disertai dengan pagi, siang, sore ataupun malam. Dan yang terakhir latar suasana itu bagaimana? Ada yang tahu? Latar suasana contohnya suasananya itu apakah menyenangkan, menyedihkan, terus menakutkan dan lain sebagainya, itu yang disebut latar suasana. Jadi latar ini dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Itu kalau di dalam cerita. Nah, yang ketiga adalah penokohan. Penokohan itu apa? Ada yang tahu apa ini di sini? Coba baca penokohan. Penokohan itu ini meliputi protagonis, dan figuran. Penokohan itu sebenarnya watak tokoh atau sifat tokohnya di dalam cerita. Jadi penokohan atau watak tokoh dalam sebuah cerita itu dibagi menjadi tiga. Ada antagonis, protagonis, dan figuran atau yang sering disebut dengan pritagonis. Nah, antagonis ini sifat apa kira-kira? Baik, buruk. Antagonis itu memiliki sifat yang pemarah, buruk, jahat. Nah, berarti protagonis memiliki sifat yang baik, rendah hati. Nah, itu adalah sifat protagonis. Kalau figuran atau yang disebut dengan tritagonis itu sifatnya bagaimana berarti? Sifatnya yaitu sebagai penengah antara antagonis dan protagonis, penengah atau pemisah dari antagonis dan protagonis. Jadi penokohan itu tadi apa? Penokohan sama dengan sifat atau watak tokoh. Nah, penokohan ini juga jadi tiga, yaitu apa saja? Antagonis, protagonis, dan tritagonis atau figuran. Masuk unsur yang keempat, yaitu alur atau plot cerita. Plot atau alur yaitu rangkaian kronologi dari peristiwa tertentu yang terdapat pada cerita dalam cerita. Alur tidak begitu nampak jelas, penyebabnya adalah alur atau plot ini yaitu jalannya cerita. Kira-kira jalannya cerita itu bagaimana? Jalannya cerita itu ada maju, mundur, dan maju, mundur. Digabung, beda ya? Jadi ada tiga, yaitu maju, mundur, dan dua-duanya maju dan mundur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya berarti kalau cerita tersebut kok alur atau plotnya maju, kalau maju itu membahas tentang masa kini, masa sekarang ini, ataupun masa depan. Berarti kalau mundur membahas tentang masa lalu atau sejarah. Nah, kalau maju dan mundur berarti bisa membahas masa kini, juga bisa membahas tentang masa lalu. Contohnya bagaimana cerita tersebut? Contohnya pada peristiwa penjajahan. Nah, itu berarti itu termasuk alur apa? Mundur atau maju? Kalau penjajahan mundur karena itu membahas tentang masa lalu. Nah, itu disebut dengan alur atau plot di dalam cerita. Itu tidak begitu nampak jelas. Nah, yang kelima adalah sudut pandang. Apa itu sudut pandang? Dalam cerita, sudut pandang adalah cara pengarang bercerita dengan menempatkan pengarang sebagai orang pertama atau ketiga. Sudut pandang orang pertama
sudut pandang orang pertama, biasanya penulis memposisikan terlibat dalam cerita sebagai orang pertama. Jadi orang yang membuat cerita atau orang yang mengarang cerita tersebut itu memposisikannya sebagai orang pertama ataupun orang ketiga dengan kalimat atau kata aku. Jadi kalau di dalam cerita sama membaca ada aku berlari-lari ke sawah, dan aku ini menceritakan si pengarang yang membuat cerita tersebut. Itu yang disebut sudut pandang. Jadi ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, dan ada sudut pandang orang ketiga. Dalam cerita, nah, sudut pandang ini ditandai dengan kata ganti aku atau saya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu jadi pandang orang itu biasanya di dalam cerita ditandai menggunakan kata ganti aku atau kata ganti saya. Lanjut prinsip yang keenam, nah, unsur intrinsik yang terakhir atau yang keenam yaitu ada pesan moral. Apa itu pesan moral? Pesan moral adalah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang melalui jalan dan tutur cerita yang ada dalam cerita tersebut. Jadi setiap cerita yang kalian baca di buku ataupun di HP, di internet dan lain sebagainya itu pasti nantinya akan mengandung pesan moral tersendiri. Terdapat pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang dikarangnya. Contohnya, kalian sudah pernah mendengar cerita si maling dalam kira-kira pesan apa yang disampaikan oleh pengarang lewat cerita maling dalam itu? Kita tidak boleh durhaka kepada siapa? Kepada orang tua. Nah, itu adalah yang disebut pesan moral. Jadi setiap cerita yang kalian baca pasti ada pesan moralnya. Kalian belajar dari cerita tersebut. Ada yang ditanyakan atau tidak? Sampai di sini belum ada ya. Kalau belum ada, sekarang kalian tak bagikan lembar kerja soal. Terlebih dahulu dilihat dulu ya, jangan dikerjakan dulu. Di situ ada, nah di situ kan ada teks seperti ini toh, ada teks kan seperti ini, ada teks bacaan yang berjudul anak bermasalah. Anak bermasalah. Itu cara pengerjaannya bagaimana Bu? Cara pengerjaannya kalian baca terlebih dahulu cerita yang ada di lembar kerja soal kalian, lalu nanti kalian tentukan unsur intrinsiknya. Di unsur intrinsiknya kan ada 6. Nah, kalian tentukan siapa tokohnya, perempuannya bagaimana, alur dan suasananya bagaimana. Paham untuk cara pengerjaannya? Baik, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Cek. Apa ada yang kesulitan? Ya, baca dulu ya, baca dengan teliti. Kalau sudah bisa dikumpulkan, jangan rame ya, kita koreksi terlebih dahulu hasil pengerjaan kalian.
Baik, dari hasil pengerjaan kalian sudah hampir betul semua ya. Kita beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Berarti sudah paham ya, sudah sangat paham yang tentang materi kita hari ini. Nah, berhubung waktunya juga sudah habis, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang hari ini, kita ulas terlebih dahulu. Tadi kita membahas tentang unsur intrinsik. Ada enam yaitu saja yang pertama Tema, yang kedua, tiga, kalau penopang tadi apa? Penopang tadi sama dengan apa? Ya, penopang itu sama dengan sifat atau watak tokoh di dalam cerita tersebut ya. Baik, sebelum kita berdoa untuk pelajaran pada hari ini, tadi belum diakses ya, sekarang pakai dulu. Alisa Nuriza, Geografia, Cynthia, ini masuk semua. Baik, bisa siap-siap mas-mas kita berdoa dan pulang. Sudah siap berdoa mulai. Doa selesai. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.